Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Diviana Manaroinsong dengan NIM 2050435 dari kelas Prolin Kamis 13.00 sampai 15.30. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai revisit simplex method atau metode simplex direvisi. Yang pertama-tama kita masuk ke dalam teori. Nah, metode simplex direvisi merupakan suatu metode untuk menyelesaikan pemrograman linear atau PL, dan metode ini adalah modifikasi dari metode simplex yang menawarkan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dalam komputasinya. Jumlah iterasi dan langkah-langkah yang digunakan pada metode simplex direvisi dan pada metode simplex adalah tetap sama. Perbedaannya terletak pada perincian perhitungan variabel masuk dan variabel keluarnya. Konsep dasar dari metode simplex direvisi adalah jika suatu persamaan linear diasumsikan memiliki solusi visible basis, maka nilai variabel basis dan fungsi objektif dapat diperoleh dengan menetapkan nilai 0 pada variabel non-basis. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah penyelesaian metode simplex direvisi. Yang pertama-tama, kita ubah masalah persamaan linear ke bentuk standar. Yang kedua, kita buat vektor kolom dari masing-masing koefisien fungsi tujuan atau CJ, fungsi pembatas atau YJ, dan konstanta ruas kanan yaitu BI. Yang ketiga, kita menentukan matriks basis atau dasar B. Matriks dasar ditujukan oleh variabel basis dan matriks selanjutnya ditentukan oleh variabel yang masuk basis dan variabel basis lainnya. Kemudian carilah inverse-nya. Yang keempat, kita buat tabel layak yang dilengkapi dengan kolom kunci YK. Tabel ini berisi CBI, variabel dalam basis atau FDB, B inverse atau inverse dari matriks B, konstanta ruas kanan atau BI, dan nilai fungsi tujuan Z. Nah, untuk menghitung nilai Z, kita menggunakan rumus ini. Z sama dengan sigma CBI dikali BI. Nah, sedangkan kolom kunci kita dapat hitung menggunakan rumus CJ sama dengan Pi dikali YJ dikurangi CJ untuk J sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Nah, dengan keterangan CJ sama dengan koefisien fungsi tujuan, dan C kecil j yaitu sama dengan koefisien fungsi tujuan relatif atau mula-mula, dan YJ sama dengan vektor kolom dari koefisien XIJ. YK sama dengan vektor kolom vektor kolom baru atau kolom kunci. B inverse sama dengan inverse dari matriks basis, dan Pi sama dengan simplex multiplier. Dan yang kelima, cari basis kunci atau baris yang keluar basis dengan menggunakan rumus RI sama dengan min BI per YK dengan YK lebih dari 0, dan BI sama dengan B inverse dikali BI dengan I sama dengan K sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Dan selanjutnya yang keenam, hitunglah nilai-nilai untuk tabel-tabel selanjutnya dengan cara A. Tentukan matriks dasar baru dari BI berdasarkan variabel masuk basis dan variabel lain yang berada dalam basis. Kemudian hitung inverse-nya atau BI inverse. Yang B. Hitung konstanta ruas kanan baru atau BI dengan menggunakan rumus BI sama dengan BI inverse dikali BI dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Yang C, buatlah tabel dan lengkapi dengan kolom kunci. Jika hasil pengujian koefisien fungsi tujuan baru atau CJ masih ada yang bernilai negatif. Dan D, hitunglah nilai fungsi tujuan baru Z, kemudian ujilah nilai fungsi tujuan ini melalui nilai-nilai koefisien fungsi tujuan baru CJ. Fungsi tujuan mencapai maksimum jika CJ seluruhnya bernilai positif. Apabila ada yang bernilai negatif, maka pilih nilai negatif paling kecil sebagai kolom kuncinya. Selanjutnya, cari nilai vektor kolom baru YK dengan menggunakan rumus
YK sama dengan BI inverse dikali YJ. Dan E, cari baris kunci dan lanjutkan perhitungan mulai dari langkah A hingga tidak ditemukan lagi CJ yang bernilai negatif. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini terdapat kasus maksimum dengan soal suatu masalah pemrograman linear dinyatakan dalam model matematika sebagai berikut. Fungsi tujuan atau Z-max sama dengan 40X ditambah 25Y dengan pembatas yang pertama 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 150 dan pembatas yang kedua 8X ditambah 2Y kurang dari 200 dengan syarat variabel X, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita masuk ke dalam penyelesaian. Ini adalah merupakan informasi untuk pembuatan tabel awal layak. Pertama-tama kita ubah dulu persamaan linearnya menjadi bentuk standar dengan fungsi tujuan Z-max ditambah 40X ditambah 25Y ditambah 0S1 ditambah 0S2. Nah, kenapa kita tambahkan S atau variabel slack? Karena ini merupakan kurang dari sama dengan. Jadi, di sini kita tambahkan variabel slack. Jadi pembatasnya yang pertama menjadi 3X ditambah 2Y ditambah S1 sama dengan 150 dan pembatas kedua yaitu 8X ditambah 2Y ditambah S2 sama dengan 200 dengan syarat variabel X, Y, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, vektor kolom dari masing-masing koefisien fungsi pembatas, fungsi tujuan, dan konstanta ruas kanan. Nah, untuk koefisien fungsi tujuan relatif atau mula-mula CJ adalah C1 sama dengan 40. Di sini, diambil dari sini. Jadi, C1 itu ini 40, C2 25, C3 0, dan C4 0. Kemudian koefisien fungsi pembatas YJ adalah Y1 38. Jadi dari sini 38. Y2 sama dengan 22. Jadi 22. Y3 sama dengan 10. Nah, kenapa ini 10? Karena di sini kan sebenarnya ini itu dijadi S1 ditambah 0 S2. Di sini juga dia jadi 0 S1 0 S1 ditambah S2. Nah, jadi ini Y3 jadi 1, 0, dan Y4 jadi 0, 1. Kemudian konstanta ruas kanan BI sama dengan 150, 200. Nah, selanjutnya matriks yang ketiga, matriks dasar dan inversnya. Jadi untuk menghitung variabel basis adalah S1 dan S2. Maka matriks dasar B adalah B sama dengan S1 S2 atau matriks Y3 Y4 sehingga didapatkan 1 0 0 1. Maka inverse matriks B adalah B inverse sama dengan kita seperti biasa kita menggunakan perhitungan inverse matriks 1 per 1 dikali 1 kurang 0 jadi dikali dengan matriks B sehingga didapatkan matriks inverse B atau matriks B inverse sama dengan 1 0 0 1. Yang keempat kita buat tabel awal layak dilengkapi dengan kolom kunci. Jadi ini merupakan tabel awal layak. Tabel awal layaknya jadi CBI sama dengan 00, FDB sama dengan S1, S2, B inverse sama dengan 1001, dan BI sama dengan 150, 200. Nah, nilai Z ini kenapa 0? Jadi ini didapatkan dari 150 dikali 0, kemudian 200 dikali 0,
kemudian dijumlahkan. Di 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, karena nilai fungsi tujuan Z sama dengan 0, maka perhitungan dilanjutkan dengan mencari kolom kunci. Nah, untuk menentukan kolom kunci, mula-mula kita mencari nilai simplex multiplier atau P. P sama dengan C dikali B inverse sama dengan 00 dikali matriks B inverse yaitu 1, 0, 0, 1 sama dengan 00. Kemudian kita menghitung nilai koefisien fungsi tujuan baru atau CJ sama dengan P dikali YJ dikurangi C kecil j untuk menentukan kolom kunci. Jadi C1 sama dengan P dikali Y1 dikurangi C kecil 1 sama dengan 00 dikali 38 dikurangi 40 sama dengan negatif 40. C2 sama dengan P dikali Y2 dikurangi C kecil 2 sama dengan 00 dikali 22 dikurangi 25 sama dengan negatif 25. C3 sama dengan P dikali Y3 dikurangi C kecil 3 sama dengan 00 dikali 1, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian C4 sama dengan P dikali Y4 dikurangi C kecil 4 sama dengan 00 dikali 01 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, nampak bahwa nilai negatif paling kecil terletak pada negatif 40 pada kolom C1. Jadi C1 merupakan kolom kunci dan kolom ini berkorespondensi dengan Y1 sehingga variabel keputusan X yang masuk basis jadi kolom ini berkorespondensi dengan Y1 sehingga variabel keputusan X yang masuk basis. Dengan demikian, nilai vektor kolom Y1 adalah Y1 sama dengan inverse matriks B dikali Y1 sama dengan 1001 dikali 38 sama dengan 38. Sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Terdapat Y1-nya. Nah, yang kelima menentukan baris kunci. Konstanta ruas kanan mula-mula adalah B1 sama dengan 150/200. Maka nilai-nilai vektor kolom baru Y1 sama dengan 38. Maka baris kunci R1 sama dengan min B1 per Y1 sama dengan min 150/3, 200/8 sama dengan min 50/25 sama dengan 25. Nah, jadi baris kunci atau baris yang keluar basis adalah baris kedua yang berkorespondensi dengan variabel dalam basis S2. Dengan demikian, variabel dalam basis S2 digantikan oleh variabel keputusan X dan koefisien ongkos relatif CB2 bernilai 0 digantikan oleh nilai koefisien variabel keputusan X yaitu 40 pada tabel kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tabel kedua dan ini merupakan informasi untuk pembuatan tabel kedua. Yang pertama, kita hitung matriks basis baru dan inverse-nya. Nah, variabel yang masuk basis adalah variabel X dan variabel lain yang berada dalam basis adalah S1. Sehingga matriks basis baru B1 adalah B1 sama dengan S1X sama dengan Y3Y1 sama dengan 1308. Dan inverse matriks basis B1 adalah B1 inverse sama dengan 1/8 dikurangi 0 dikali 8 negatif 301 sama dengan 1/8 dikali 8 negatif 301 sama dengan 1 negatif 3/8 0 1/8. Jadi inverse matriks basis baru adalah 1 negatif 3/8 0 1/8. Yang kedua, kita menghitung nilai konstanta ruas kanan baru B1.
atau B1 sama dengan inverse matriks B1 dikali BI sama dengan 1 negatif 3/8 0 1/8 dikali 150 200 sama dengan 7525. Nah, yang ketiga kita buat tabel kedua. Tabel keduanya CB sama dengan 0,40, FDB sama dengan S1X, inverse matriks B1 sama dengan 1 negatif 3/8 0 1/8, B1 nya itu 75 dan 25, dan nilai Z sama dengan 1000. Ini didapatkan sama seperti tadi, 75 dikalikan 75 dikali 0, kemudian 25 dikali 40, jadi ini sama dengan 0, ini sama dengan 1000, dan dijumlahkan sama dengan 1000. Nah, karena nilai fungsi tujuan Z sama dengan 1000, maka perhitungan dilanjutkan dengan mencari nilai-nilai vektor kolom CJ atau koefisien fungsi baru. Nah, simplex multiplier P sama dengan CB dikali inverse matriks B sama dengan 0,40 dikali 1 negatif 3/8 0 1/8 sama dengan 0,5. Maka C1 sama dengan P dikali Y1 dikurangi C1 sama dengan 0,5 dikali 38 dikurangi 40 sama dengan 0. C2 sama dengan P dikali Y2 dikurangi C kecil 2 sama dengan 0,5 dikali 22 dikurangi 25 sama dengan sama dengan 15. C3 sama dengan P dikali Y3 dikurangi C kecil 3 sama dengan 0,510 dikurangi 0 sama dengan 0. C4 sama dengan P dikali Y4 dikurangi C kecil 4 sama dengan 0,501 dikurangi 0 sama dengan 0. Maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa C2 atau ini negatif 15 bernilai negatif 15. Jadi C2-nya bernilai negatif 15. Maka dengan nilai fungsi tujuan 1000 bukan merupakan tabel optimum fungsi tujuan. Jadi C2 adalah kolom kunci. Kolom ini berkorespondensi dengan Y2 sehingga variabel Y masuk basis. Dengan demikian, nilai vektor kolom baru Y2 yaitu Y2 sama dengan inverse matriks B1 dikali Y2 sama dengan 1 negatif 3/8 0 1/3 dikali 22 sama dengan 5/4 dan 1/4. Nah, sehingga tabelnya menjadi seperti ini. CB sama dengan 0,40, FDB sama dengan S1X, inverse matriks B1 sama dengan 0 negatif 38, 0 1/8, B1-nya itu 75 25, Y2 sama dengan 5/4 1/4, dengan Z sama dengan 1000. Nah, yang keempat kita menentukan baris kunci, yaitu konstanta ruas kanan mula-mula adalah B1 sama dengan 7525. Nilai vektor kolom baru Y2 sama dengan 5/4 1/4. Maka baris kunci R1 sama dengan min B1 per Y2 sama dengan min 75/54, 25/1/4 sama dengan min 60 dan 100 sama dengan 60. Jadi baris kunci atau baris yang keluar basis adalah baris pertama, sehingga variabel dalam basis S1 digantikan oleh variabel keputusan Y dan koefisien variabel keputusan Y yaitu 25 pada tabel ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tabel ketiga, dan ini merupakan informasi untuk pembuatan tabel ketiga. Nah, caranya hampir sama dengan membuat tabel pertama dan tabel kedua. Itu yang pertama, kita hitung matriks baru dan inverse-nya. Nah, variabel masuk basis adalah variabel Y dan X, sehingga matriks basisnya adalah B2 sama dengan
YX sama dengan Y2, Y1 sama dengan 2, 3, 2, 8. Maka inverse matriks basis B2 dapat dihitung sebagai berikut. Inverse matriks B2 sama dengan 1/2 dikali 8 kurang 3 kali 2 dikali matriks 8 negatif 3 negatif 22 sama dengan 1/10 dikali 8 negatif 3 negatif 22, yaitu 4/5 negatif 3/10 negatif 1/5 1/5. Dan yang kedua, kita akan menghitung nilai konstanta ruas kanan baru B2. Jadi B2 sama dengan inverse matriks B2 dikali BI sama dengan 4/5 negatif 3/10 negatif 1/5 1/5 dikali 150 200 sama dengan 60 10. Selanjutnya kita buat tabel ketiga. Terus yang ketiga, tabel ketiga. CBI sama dengan 25 40, FDB sama dengan YX, inverse B2 sama dengan 4/5 negatif 3/5 negatif 1/5 1/5, B2 sama dengan 60 dan 10, dan Z sama dengan 1900. Jadi 60 dikali 25, 10 dikali 40, kemudian dijumlahkan, dapatkan nilai fungsi tujuan Z sama dengan 1900. Nah, karena nilai fungsi tujuan Z sama dengan 1900, maka perhitungan dilanjutkan dengan mencari nilai CJ. Jadi simplex multiplier P sama dengan CB dikali inverse matriks B sama dengan 25 40 dikali 4/5 negatif 3/10 negatif 1/5 1/5 sama dengan 12 1/2. Maka nilai-nilai koefisien fungsi tujuan baru adalah C1 sama dengan perhitungannya masih sama, Pi dikali Y1 dikurangi C1. Jadi C1-nya itu 0, C2-nya itu 0, C3-nya 12, C4-nya yaitu 1/2. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien fungsi tujuan baru CJ semuanya bernilai 0 atau lebih dari sama dengan 0. Maka tabel ketiga ini merupakan tabel optimum fungsi tujuan melalui metode simplex direvisi. Dengan demikian, nilai fungsi tujuan maksimum Z atau Z max sama dengan 1900 dan akan dicapai jika X sama dengan 10 dan Y sama dengan 60. Demikianlah video saya mengenai metode simplex direvisi. Semoga video ini dapat membantu dan dapat dimengerti. Dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan pengucapan. Dan pada akhirnya, terima kasih.